Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik catur putih menang cepat saat membuka permainan dengan pion ke E4. Video ini adalah video part 6. Di part 6 ini, kita akan membahas cara menang cepat jika hitam membalas dengan pion ke E5 yang dinamakan pertahanan Sisilia, dan jika hitam membalas dengan pion ke D5 yang dinamakan Skandinavian. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke D5, kita bisa menggerakkan kuda ke F3. Dan jika hitam di sini pion ke D6, kita majukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Di posisi ini, terkadang hitam memilih mengabaikan pion dengan memajukan pion ke H6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Dan ada juga yang pion kali pion. Jika pion ke H6, kita majukan pion ke D5. Langkah pembukaan ini jelas membuka jalur menteri hitam untuk melakukan sekak pada Raja Putih. Jika benar hitam melakukan sekak di petak A5, kita tutup saja dengan gajah, sekaligus menyerang balik menteri. Bisa dipastikan hitam akan menghindari serangan gajah ini. Dan di sini terlihat pion B2 ini tidak terlindungi. Besar kemungkinan hitam akan menyerang pion B2 ini dengan menggeserkan menterinya ke B6. Pion B2 ini biarkan saja tanpa perlindungan. Dengan pura-pura lupa atau tidak tahu, kita langkahkan kuda ke C3. Inilah yang dinamakan jebakan pion racun. Di sini kita sengaja menggratiskan pion B2 ini agar menteri hitam mau memakannya. Buat pemain hitam yang rakus dan belum tahu jebakan ini, pasti menteri kali pion B2. Setelah menteri hitam memakannya, dalam beberapa langkah lagi racun pion itu akan bereaksi, dan pastinya akan mengancam keselamatan menteri hitam ini. Bahkan lebih parahnya lagi, jika hitam tidak menemukan obatnya, bisa merembet ke rajanya. Kalian pasti penasaran kan? Seperti apa reaksinya? Langkah kita berikutnya yaitu menggeserkan benteng ke B1, mengancam menteri. Dan di sini hanya ada satu petak yang aman untuk hitam melarikan menterinya, yaitu petak A3. Dan jika benar hitam menyelamatkan menterinya ke petak A3, kita langkahkan saja kuda ke B5, mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di petak C7. Hanya ada 3 petak pilihan buat menteri menghindari ancaman kuda, yaitu petak A6, memakan pion di petak A2, dan petak A4. Pertama, jika menteri hitam ke petak A6, maka kuda kita akan ke C7. Dan yang terjadi adalah skak ster dan benteng. Raja geser, maka kuda kali menteri. Ya, tentu saja petak A6 ini tidak aman buat menteri hitam. Jadi, tidak mungkin menteri hitam lari ke A6. Dan bagaimana jika hitam menteri kali pion A2? Jika menteri kali pion A2, maka kita ancam saja menterinya dengan benteng ke A1. Dan menteri hitam hanya bisa geser ke petak B2. Lalu kita serang menterinya dengan gajah ke C3.
Dan akhirnya Menteri Hitam hanya bisa pasrah dan memakan benteng. Lalu kita makan menterinya dengan menteri. Jadi petak A2 ini tidak aman buat Menteri Hitam. Sebagai pilihan terakhirnya yaitu petak A4. Sepertinya petak A4 ini cukup aman buat Menteri Hitam. Padahal dengan gesernya menteri ke A4, racun pion yang tadi malah merembet ke rajanya, karena kuda kita akan memakan pion D6 dan skak. Jika pion kali kuda, maka gajah ke B5 skak ster. Dengan hitam memakan kuda ini, sudah dipastikan Menteri Hitam akan hilang. Jadi, jika hitam tidak mau kehilangan menterinya, berarti hitam harus menggeserkan rajanya. Dan Raja Hitam hanya dapat geser ke D8. Karena jika geser ke D7, hitam bisa kehilangan menteri juga. Dan jika Raja geser ke D8, maka kuda kali pion F7 skak benteng. Raja tidak dapat geser ke E8 atau ke D7, karena gajah akan ke B5 skak ster. Jadi jika hitam tidak ingin kehilangan menterinya, Raja gesernya ke petak C7. Padahal dengan gesernya Raja ke C7, itu sama dengan bunuh diri. Di posisi ini, kita hanya perlu 3 langkah saja untuk mematikan Raja Hitam. Langkah pertama, kita gajah ke F4 skak. Raja tidak dapat geser ke D7, karena skak ster dengan gajah. Tidak dapat geser ke D8 karena ada kuda. Tidak dapat geser ke B6 karena ada benteng. Tidak dapat geser ke C6 karena ada pion. Jadi, di sini hitam hanya dapat menghalangi dengan pion ke D5. Tetapi percuma saja, karena pion kita dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion skak. Di sini ada 2 langkah pilihan terakhir buat hitam. Apakah menutup skak dengan gajah atau Raja geser ke petak C6? Jika gajah menutup skak, maka menteri kali gajah dan skak mat. Raja tidak ada petak untuk geser karena semua petak sudah terkontrol putih. Atau jika Raja geser ke C6, maka kuda ke D8 skak mat juga. Tidak ada petak untuk hitam menggeserkan rajanya, karena semua petak sudah terkontrol putih. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Di sini hitam pion kali pion dan kuda kita kali pion. Lalu hitam kuda ke F6 mengancam pion M4. Kita lindungi pion M4 ini dengan kuda ke C3. Hitam memajukan pion ke E6 membuka jalan gajah. Lalu kita gerakan gajah ke G5 mengunci kuda. Hitam kuda ke D7 melindungi kuda. Kita pion ke F4, hitam gajah ke E7 menutup kuncian gajah terhadap kuda agar kudanya bebas bergerak. Lalu menteri kita ke F3 membuka jalan raja untuk kita brokade panjang nantinya. Jika hitam memajukan pion ke A6 menutup serangan kuda, disinilah saatnya brokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Dan pada posisi ini, hitam dapat berencana untuk menyerang menteri dengan kuda ke E5. Tapi kuda belum dapat bergerak ke E5 karena masih ada pion. Buat hitam yang berencana menyerang menteri, bisa dipastikan akan memajukan pion ke H6 mengusir gajah. Dan setelah gajah kita mundur, hitam akan memajukan pion ke G5 untuk mengambil pion kita agar tidak menghalangi kuda. Setelah pion kali pion, kuda hitam dapat duduk di petak E5 mengancam menteri. Itu sangat menguntungkan kita tentunya. Biarkan saja menteri kita dimakan kuda. Kita pion kali kuda.
dan pion kita jadi mengancam gajah. Jika kuda kali menteri, kita pion kali gajah mengancam menteri. Jika menteri menghindari ancaman pion ini ke A5, kita makan kudanya dengan pion. Dan ini sangat menguntungkan kita, bukan? Menteri kita ditukar dengan 3 perwira. Jika menterinya ke H5 mengancam gajah, kita gerakan saja gajah kita ke F6 mengancam benteng. Benteng bisa dipastikan akan geser ke G8. Kita gajah ke C4. Di posisi saat ini, hitam pasti sangat terganggu sekali dengan keberadaan pion yang berada di petak E7. Satu-satunya pelindung pion E7 saat ini yaitu gajah yang di F6. Dan gajah yang berada di petak F6 itu nampak sangat gampang untuk diambil oleh hitam. Pastinya benteng akan ke G6 mengancam gajah. Padahal itu salah satu upaya kita untuk memperdaya hitam agar kita dapat mematikan raja hitam dengan cepat. Setelah benteng ke G6 mengancam gajah, kita majukan pion ke E5 melindungi gajah. Sekaligus kita bertujuan agar hitam memakannya dengan pion. Ya jelas di sini buat hitam yang fokus ingin mendapatkan gajah pasti akan memakan pion dengan pion, karena gajah kita tidak akan selamat setelahnya. Gajah kita tidak dapat memakan pion kembali karena ada menteri, dan kalaupun menghindar ke H8 akan dikejar dengan benteng nantinya. Padahal di sini kita tidak akan menyelamatkan gajah, tapi kita akan mendobel perlindungan pion dengan kuda ke F5. Sekaligus membuka serangan benteng ke D8 untuk melakukan skakmat nantinya. Hitam saat ini tidak dapat memakan gajah karena benteng akan ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena terlindungi kuda. Dan di posisi ini, pion atau menteri tidak dapat memakan kuda karena benteng ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena ada gajah. Lalu, bagaimana jika hitam menutup serangan benteng kita dengan gajah? Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng, kuda kita ke D6 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kita brokade panjang, hitam tidak memajukan pion ke H6, tapi hitam melakukan brokade pendek terlebih dahulu. Lalu kita gerakan gajah ke C4. Setelah hitam pion ke H6 mengancam gajah, kita majukan pion ke H4, membiarkan gajah kita dimakan dengan pion. Jika pion kali gajah, H4 kali G5. Setelah kuda pergi, misalkan ke H7, menteri kita dapat duduk di petak H5. Dan setelah ini, bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita membuka permainan dengan pion ke E4, di sini kita membalas dengan pion ke D5, mengajak pertukaran pion. Jika hitam membalas dengan pion ke D5 alias seken rinapian, agar kita dapat menang dengan cepat, kita gunakan Blackmar Gambit, yaitu pion ke D4, membiarkan pion E4 ini dimakan hitam. Jika pion kita dimakan, kita majukan kuda ke C3 mengancam pion. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika gajah melindungi pion, bagaimana jika kuda melindungi pion ke F6, bagaimana jika pion ke F5,
Dan di sini kita akan membahas gerakan hitam yang berbeda. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana jika hitam tidak melindungi pionnya, karena sudah tahu resikonya jika pion itu dilindungi. Di sini hitam memajukan kudanya ke C6 menyerang pion D4. Kita tinggal majukan saja pion D4 ini menyerang kuda ke D5. Dan kemungkinan besar kuda akan maju menyerang kita. Jika betul kuda hitam ke E5, kita majukan menteri ke D4 mengancam kuda. Dan di sini kita akan dapat melakukan sebuah jebakan pengorbanan menteri jika hitam melarikan kudanya ke G6. Setelah kuda ke G6, kita gajah ke B5. Skak. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan ini, pastinya akan menutupnya dengan pion. Dugaan hitam, kita ini tidak akan berani memakan pion karena menteri kita terbuka tanpa perlindungan dan bisa hilang dimakan dengan menterinya. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Ya, kita makan saja pionnya dengan pion skak. Secara otomatis pion kita ini jadi mengancam gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di sini raja geser ke D8 dan kita akan mendapatkan benteng nantinya, sekaligus pion kita dijadikan menteri. Gajah tidak dapat menutup skak karena pion kita kali benteng dan pionnya kita jadikan menteri skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kita ke C3 mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda. Kita majukan pion ke F3 mengancam pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Jebakan kita di posisi ini adalah pion D4 yang sengaja kita gratiskan. Kita berupaya memancing lawan agar mau memakannya dengan menteri. Jika betul hitam tergiur dengan pion D4 kita yang gratis ini, maka posisi kita akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Kita akan lebih mudah melakukan serangan dengan cepat. Setelah menteri kali pion D4, kita ancam menterinya dengan gajah ke E3. Di posisi ini, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam di sini memundurkan menterinya ke belakang. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara putih mengalahkan hitam saat menteri mundur ke belakang, silahkan kalian kunjungi channel ini dan silahkan dibuka playlistnya. Di sini hitam bisa melarikan menterinya ke H4 skak, bisa ke E5 mengunci gajah, bisa juga menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri, atau bisa juga menteri langsung ke B4 mengancam pion. Jika menteri ke H4 skak, maka kita tutup saja dengan pion dan menteri hitam dapat ke B4 mengancam pion. Lalu kita melindungi pion B2 ini dengan cara melakukan blokade panjang. Dan pion B2 ini jadi terlindungi raja, sekaligus kita membuka serangan benteng. Saat ini posisi menteri dan benteng berada di jalur yang sama. Hal itu sengaja kita lakukan agar hitam dapat masuk ke perangkap kita berikutnya, yaitu gajah tergiur untuk mendapatkan benteng kita ini dengan memajukan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Jika betul gajah ke G4 mengancam menteri, maka kita langkahkan kuda ke B5 mengancam skakmat di petak C7. Dan saat ini hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Checkmate. Berarti di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan kuda ke A6 melindungi pion C7. Kita makan saja pion B7 ini
dengan menteri, sekaligus benteng jadi terancam. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, kita makan saja bentengnya dengan menteri, skak. Kuda kali menteri, kuda kali pion C7, skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam menyelamatkan rajanya dengan menteri ke A5 melindungi pion C7? Ya, sama. Menteri kita ini kali pion B7 mengancam benteng. Gajah tidak dapat kali benteng karena menteri ke C8, skakmat. Checkmate. Sekarang kita lihat lagi ke belakang ketika posisi menteri hitam terancam gajah. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke G4, mengajak pertukaran menteri. Kita geserkan saja menteri kita ke F2. Jika setelah menteri kita ke F2, hitam melangkahkan menterinya ke B4 mengancam pion, kita lakukan pergerakan yang sama seperti tadi, yaitu blokade panjang membuka serangan benteng. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke G4, kita langkahkan kuda ke D5 mengancam skakmat di petak C7, sekaligus mengancam menteri juga. Jadi hitam di sini tidak dapat memakan menteri dengan kudanya karena kuda kita akan ke C7, skakmat. Checkmate. Tentunya di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan menteri ke A5 melindungi pion C7. Dengan bergeraknya menteri ke A5, di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5, skak. Menteri tidak dapat memakan gajah karena kuda kita dapat kali pion C7 Checkmate. dan skakmat. Jadi di sini hitam menutupnya dengan pion. Jika hitam menutupnya dengan pion, kita tutup saja pergerakan menterinya dengan gajah ke B6. Dengan gajah kita ke B6, kuda masih belum dapat memakan menteri karena kuda kita dapat ke C7, skakmat. Dan kuda kita juga tidak dapat dimakan dengan pion karena ada gajah. Bagaimana jika gajah kita yang di B6 ini dimakan dengan menteri? Ya, kita makan kembali menterinya dengan menteri. Setelah menteri kita dimakan dengan pion, kuda kita ke C7, skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang ketika menteri hitam diancam gajah. Di sini hitam menggeserkan menterinya ke E5 mengunci gajah. Kita majukan pion terlebih dahulu menutup pergerakan gajah ke G4. Dan hitam gajah ke E6. Di sini kita tidak memakan pion B7 karena gajah kita ada dalam ancaman menteri dan dapat memperlambat serangan kita nantinya. Yang kita lakukan saat ini yaitu blokade panjang terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Jika hitam memajukan pion ke C6 untuk menutup serangan menteri, maka kita keluarkan gajah kita ke D3. Berupaya untuk memberikan kesempatan hitam agar blokade panjang nantinya. Dan juga gajah kita dapat menutup pergerakan gajah ke F5. Hitam yang berniat blokade panjang pastinya mengeluarkan kuda ke D7, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan kita kuda ke E2, membuka jalan benteng. Setelah hitam blokade panjang, kita ancam menterinya dengan gajah. Dan hitam dapat melarikan menterinya ke A5, membantu gajah menyerang pion A2. Kita majukan pion ke B3, berupaya agar menteri hitam mau melakukan sekak ke A3. Jika betul menteri ke A3 sekak, kita geserkan saja raja ke B1. Sama, ini masih dalam upaya agar hitam menyusul serangannya ke pojok dengan serangan gajah gelap nantinya. Jika jebakan kita ini berhasil, bisa dipastikan hitam akan memajukan pionnya membuka serangan gajah gelapnya. Kita tidak usah panik. Kita langkahkan kuda ke A3
dengan tujuan menutup pergerakan menteri di garis A untuk kita nanti melakukan gerakan paksa yang sangat cantik dengan mengorbankan menteri. Jika hitam tidak tahu akan tujuan kita yang sebenarnya, tentu hitam akan melanjutkan serangan gajah gelapnya. Setelah gajah gelapnya ke G7 melakukan serangan, maka di sini kita dapat melakukan langkah yang tidak terduga oleh hitam, yaitu menteri kita kali pion C6 skak. Hitam tidak punya pergerakan lain selain memakan menteri kita dengan pion. Pion kali menteri, gajah kita ke A6 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat geser karena semua petak untuk lari raja sudah dikuasai gajah. Di sini saya merekomendasikan YouTube gadis ini. Hai, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.